Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Jadi dalam video kali ini gua udah hadirin lagi nih buat kalian. Di sini ada Bro Andreas Wijaya ya. Jadi Bro Andreas Wijaya ini dia adalah seorang mortgage advisor dari Mortgage Lab. Betul. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana sih caranya beli rumah pertama kali di New Zealand? Nah, kalian nggak usah pusing-pusing lagi, tonton aja video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke, buat yang belum kenal ya, jadi mungkin bisa introduction singkat aja nih buat teman-teman semua nih. Hai teman-teman, nama saya Andreas. Jadi saya bekerja sebagai mortgage advisor di kantor di Mortgage Lab. Jadi saya membantu teman-teman untuk mendapatkan home loan di New Zealand. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya ya, jadi di video sebelumnya kita ada bahas tuh gimana aja sih caranya persiapan awal untuk beli rumah, lalu di situ ada deposit dan pembayaran awalnya gimana. Lalu di situ kita juga ada discuss tentang mortgage kayak floating rate dan fixed rate itu apa. Nah, kalian bisa tonton tuh di video kita yang sebelumnya ya. Nah, dalam video kali ini gue akan bahas ke kalian nih, apa aja sih langkah-langkahnya untuk membeli rumah pertama kali di New Zealand ya. Langkah awalnya untuk nyari rumah tuh gimana sih? Kita mesti nyari rumah dulu atau nyari mortgage advisor dulu nih? Nah, ini pertanyaan seperti duluan mana nih, ayam atau telur? Oke. Ya kan? Idealnya, bagusnya itu lebih baik teman-teman in contact sama mortgage advisor dulu. Betul. Kenapa? Karena dari situ teman-teman akan bisa mengetahui berapa sih borrowing power kalian. Jadi kalau kalian udah tahu borrowing power, katakanlah, oke, saya borrowing powernya 1 juta misalnya. Jadi teman-teman bisa fokus kalau cari rumah itu, ya udah maksimum 1 juta. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu budgetnya di berapa, borrowing powernya itu berapa, teman-teman pasti akan kebingungan. Cari rumahnya akan ada yang 2 juta atau mungkin 1.500.000, 1.200.000, dan itu kan wasting time Kalau sebenarnya. juga ya, nanti ya, yang mana nih? Misal nanti ternyata jual rumah yang harganya 1.500.000. Ya. Ternyata nanti approve-nya cuma 1 juta. 1 juta. Nah, jadi kan buang-buang waktu juga tuh. Nggak bisa beli juga Benar, kan. iya. Jadi lebih baik memang untuk ngedapetin pre-approve dulu ya. Pre-approval iya. dulu ya. Jadi ada beberapa benefit dari pre-approval tersebut. Yang pertama, kalian jelas nih tahu arah. Oke, jadi setiap kali mau cari rumah maksimumnya segini. Iya. Yang kedua, dari sisi vendor, yang orang yang mau jual rumah atau real estate agent yang mewakilin jadi representatif si Real estate agent-nya ya. Itu kalian tuh mempunyai posisi yang oke, karena berarti nih kalian ini serius nih karena kalian udah punya pre-approval. Jadi kan istilahnya kalian udah dari sisi finance-nya itu kalian udah beres gitu. Iya. Nah, karena itu butuh waktu nggak singkat buat mendapatkan pre-approval gitu. Mereka pun yang mau ngejual juga lebih ini ya, confident ya. Misal ngasih ke pembeli yang ini gitu ya. Betul, betul. Dan ini sebenarnya juga guna ya, pre-approval tuh guna juga kalau misal kita lagi mau auction tuh. Betul, Nah. yes. Karena begitu kalian pergi ke auction, itu nanti begitu udah ketok palu, itu kalian harus kontraknya itu, sell and purchase agreement-nya itu harus unconditional. Iya. Berarti kalian mau nggak mau harus beli, jadi. Gitu. Jadi lebih, dan pastinya kalian mau memastikan bahwa harga di auction itu tidak melebihi budget kalian. Nah, dari mortgage advisor, tadi kan kita dapat tuh gambaran borrowing power. Nah, untuk jadiin pre-approval itu berapa lama? Proses-prosesnya gimana aja? Nah, jadi untuk pre-approval itu kan, sebenarnya dari pre-approval itu kan bank akan kasih tahu, bank akan memberikan pinjaman ke teman-teman itu segini, X amount, gitu kan. Tapi biasanya di situ akan ada kondisi-kondisi tertentu yang teman-teman harus penuhin sebelum nanti bank itu akan memberikan pinjamannya. Gitu. Misal punya kartu kredit, limitnya dikecilin. Gitu. Ya, atau mungkin ditutup. Nah, seperti itu. Ya? Ada juga yang biasanya yang paling umum itu teman-teman harus memberikan SNP-nya, Sell and Purchase Agreement-nya ke bank. Karena kan bank mau lihat rumahnya kayak apa sih kontraknya. Kontraknya itu seperti apa. Jadi supaya bank itu, aku nyaman nih dari sisi bank itu, nyaman dengan rumah ini gitu. Karena bank nggak mau, semisalnya teman-teman beli rumah, ternyata rumahnya leaking lah, atau butuh renovasi di sini-situ gitu. Ya, biasanya kalau udah komit,
bank juga akan ngelakuin ini ya, pre-purchase building inspection ya? Iya, itu jadi sebenarnya itu lebih ke arah itu case by case, tergantung bank itu nanti di letter pre-approval-nya itu kondisinya apa aja. Tapi biasanya ada, ya kalian teman-teman bisa expect buat harus ada building inspection atau ada valuation kalau misalnya itu benar-benar rumahnya kayak new build. Jadi kan benar-benar kita belum tahu tuh value-nya berapa. Nah, itu bank biasanya akan minta. Nah, itu tadi dibantuin oleh mortgage advisor juga nggak tuh untuk Iya. kayak building inspection, lalu ada Kita bisa bantu, valuation-nya ya, juga? kita bisa bantuin. Bisa juga ya? Iya. Oke, nah itulah salah satu keuntungan pakai mortgage advisor ya, daripada kalian cukup datang langsung ke bank sendiri gitu. Kan lebih ribet tuh, kita mesti ngelakuin itu semuanya sendiri kan? Gitu Iya, kan? betul. Dan terkadang itu kalau kalian langsung datang ke bank, itu mungkin bank ngelihatnya lebih ke arah, mungkin teman-teman mungkin kalau yang situasinya benar-benar tidak ada yang aneh-aneh, mungkin lurus kayak tol. Tapi kalau ada yang misalnya tergantung dari kayak spending habit segala macam, kadang bank itu ngelihatnya, wah ini red flag, tapi ternyata sebenarnya enggak. Jadi lebih ke arah mortgage advisor tuh memberikan support dan arahan supaya aplikasi teman-teman itu dilihatnya itu, wah ini strong applicant nih dari sisi bank, seperti itu. Jadi lebih lancar gitu ya. Betul. Saat kita beli rumah, itu perlu nggak sih kita pakai lawyer tuh? Yes, gitu biasanya itu setiap kali kalian mau beli rumah, itu kalian butuh yang namanya solicitor. Fungsinya buat apa? Solicitor itu nanti akan ngebantu kalian buat nge-review SNP. Ya. Karena kan kita sebagai orang awam, kita tidak tahu tuh. Dan SNP itu kan berhalamannya itu bisa sampai 30, 40, Ya, 50 ada. halaman. Dan terkadang kan kita kayak, banyak sekali nih informasinya. Takutnya ada yang terlewat. Nah, kita double cross-check itu pakai solicitor. Dan emang hukumnya harus begitu, harus ada solicitor. Iya, benar. Gitu. Jadi solicitor ini kurang lebih kayak notaris PPAT ya, Iya, betul. kalau di Indonesia ya. Nah, itu. Buat kalian yang belajar baru, jangan lupa subscribe di Andi Saputra. Apa saja sih yang harus diperiksa saat open home atau inspection rumah nih? Biasanya itu kadang kan kita sebagai orang awam yang kita lihat itu kan cuma tergantung mata, itu melihatnya apa kan. Iya. Itu fisik, itu paling yang dapat gampang di spot kan seperti ada retak atau enggak. Iya. Terus door handle-nya jalan enggak, atau mungkin electric appliance-nya, kompornya jalan, air panas, seperti itu. Tapi untuk lebih pasti, for peace of mind, rekomendasi saya, saran sih, pakai building inspection. Jelas ya. Karena building inspection dia akan ngecek keseluruhan, bahkan sampai di belakang tembok pun seperti itu, kayak frame segala macam dia akan ngecekin tuh, kayak moisture level, ada kira-kira ada bekas bocor atau enggak, seperti itu. Insulasinya gimana, tahu Iya, semua jelas betul. ya. Jadi nggak mungkin beli kucing dalam karung gitu ya. Iya, apalagi kan harga rumah mahal kan ya. Iya. Masa iya kita nggak mau spend uang buat memastikan bahwa rumah ini in our best interest gitu. Ya, betul. Nah, bagaimana cara membuat offernya nih saat kita udah menemukan rumah yang cocok nih? Oke, asumsi saya adalah teman-teman udah tahu budgetnya berapa. Ya. Ya, jadi nanti waktu offer itu biasanya kan sama lah seperti biasa. Ada pembeli, ada penjual, pasti ada yang namanya negosiasi, Ya. ya kan? Nah, biasanya itu memberikan verbal offer biasanya ke real estate agent. Oke, saya tertarik dengan rumah ini nih, saya mau beli. Katakanlah offer saya harganya segini. Ntar si real estate agent akan mengirimkan SNP Ya. ke teman-teman. Nah, ntar teman-teman duduk bareng tuh sama solicitor, review SNP, terus misalnya ntar habis itu kalau udah solicitor happy segala macam dengan kondisi segala macamnya, akan dikirim balik ke real estate agent. Dari situ real estate agent akan forward ke sellernya, Oke. yang punya rumah yang mau jual. Nah, ntar dia akan, kalau misalnya si vendornya setuju dengan harganya, oke, fine, oke, tanda tangan, beres, tinggal serahin ke dokumennya, serahin balik ke mortgage advisor buat disubmit ke bank. Tapi kalau enggak, itu biasanya teman-teman akan tektok tuh, oh harganya saya nggak setuju nih vendor, dicoret, naikin harganya, balik lagi ke teman-teman. Ntar teman-teman lihat, wah saya nggak setuju nih, coret lagi, balikin, gitu. Jadi kayak pingpong doang gitu ya. Iya, jadi tuh Mental sana mental sini. iya, itu harus nego tuh. Ntar sampai kedua belah pihak setuju, baru deh itu jadi conditional offer. Nah, untuk biaya lawyernya, itu kira-kira berapa dari proses jual beli rumahnya itu? Sampai Iya. dari awal sampai selesai nih? Sampai Nah, settlement? itu juga tergantung dari lawyernya, dari solicitornya. Ada yang mereka charge-nya fixed fee, Ya. ada yang mereka kayak
charge-nya nanti bergantung jam atau apapun itu beda-beda. Tapi rata-rata itu kalian teman-teman bisa expect sekitar 2.000 sampai 3.000, 3.500. Ya. Itu tergantung lawyer, solicitornya yang mau dipakai yang mana. Oke. Nah, untuk biayanya tadi bisa nggak dimasukin dalam mortgage-nya tuh? Apa kita harus Sayang bayar sekali cash? tidak bisa. Tetapi biasanya ke teman-teman kalau beli rumah itu dapat namanya cashback atau cash contribution dari Nah, itu bank. memang untuk budget itu sebenarnya. Nah, biasanya itu buat cover solicitor fee Iya, dan benar. fee-fee yang lain. Iya, Gitu. iya. Semoga cukup. Memang itu sebenarnya kayak buffer gitu ya, Iya, untuk cover benar. cost-cost yang unexpected kayak tadi. Ya, Ya. betul. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua nih. Keuntungan dan bantuan untuk first home buyer-nya tuh kira-kira apa aja nih? Nah, jadi apa saja keuntungan khusus dari first home buyer di New Zealand nih? Oke, jadi di New Zealand itu dapat dibilang keuntungannya saat ini ada dua. Oke, Yang apa pertama, first home loan Ya. dengan kayak Ngaora. Yang kedua, itu bisa withdraw KiwiSaver sebagai deposit. Ya. Seperti itu. Bisa nggak kita pakai dua-duanya nih? Bisa banget. Bisa banget? Iya, Oke, mantap. selama kalian memenuhi syarat. Ya. Begitu. Bagaimana cara untuk mendapatkan first home loan nih? Nah, Kriterianya apa aja sih sebenarnya? kriterianya itu yang pertama, kalau teman-teman membeli rumah atas nama sendiri, cuma ada satu borrower, itu maksimum annual household income-nya itu 95.000. Tapi kalau teman-teman itu satu nama, borrowernya satu, tapi mempunyai dependent, berarti punya anak, atau borrowernya itu lebih dari satu, maksimum annual household income-nya itu 150.000. 150.000. Iya. Tapi memang rata-rata biasanya borrowernya kan suami istri kan? Iya. Iya kan, di sini kan kerja semua tuh. Iya, Suaminya kerja, betul. istrinya kerja tuh. Betul. Nah, Jadi, itu 150.000. ya, gitu ya. Kalau misalnya total income suami istrinya 150.000 dan $1, mohon maaf tidak bisa. Iya, benar. Itu benar-benar strict, maksimum 150.000. Nah, apakah ada pajak atau biaya tambahan saat membeli rumah pertama kali? Selain yang lawyer tadi tuh. Sebenarnya kalau teman-teman beli rumah itu kan tadi ada ongoing, ada cost-cost lain selain harga rumahnya tersebut kan. Solicitor fee. Nanti kalau misalnya teman-teman order building inspection itu ada fee-nya Oh, ya, juga. nanti terpisah. Ya. Ntar kalau teman-teman mau ada yang namanya LIM report itu juga ada fee-nya. Terus ada juga yang order buat register valuation itu ada fee-nya juga. Tapi itu tergantung ntar teman-teman yang dibutuhin apa gitu. Nah, biaya-biaya tadi tuh memang terpisah ya? Itu nggak bisa dimasukin di mortgage ya? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Itu tadi ya. Masuk buffernya yang tadi itu ya. Iya, betul. Dengan cash contribution. Kita sekarang ngobrolin secara umum tentang tips-tips tambahan nih buat teman-teman yang pengen beli rumah di New Zealand nih. Nah, kapan waktu terbaik untuk beli rumah di New Zealand nih? Kapan waktu terbaik? Jangan bilang sekarang ya. Kemarin sebenarnya. Oh, kemarin. Iya, kemarin. Iya, karena kalau kita mau cari tahu kapan waktu terbaik Ya, itu 2024 ya. iya, Itu susah. lagi murah-murahnya. Iya, dapat dibilang, tapi kan kita tidak tahu. Kedepannya bisa aja makin murah, kan kita nggak tahu. Makanya Ya. waktu terbaik kemarin. Memang nggak ada yang bisa memprediksi. Iya. sebenarnya. heeh. Kalau ada, ayo kita rame-rame beli. Invest lah tanah ya. Hmm. Nah, apa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh first home buyer nih? Supaya teman-teman ini nggak ada yang salah mengambil langkah ya. Iya, berdasar pengalaman pribadi, Iya. kesalahan umum tuh biasanya teman-teman atau first home buyer itu biasanya mereka beli rumah itu terlalu banyak yang dimau, kayak ekspektasinya tuh terlalu tinggi gitu. Contohnya gimana tuh, bro? Contoh, maunya di daerahnya yang harus elit Oh, oke. gitu, atau mungkin harus punya garasi, harus punya taman, harus punya ini itu. Nah, perlu diingat, first home buyer ini kan namanya aja first home, bukan forever home. Iya, Nah, iya. oke. Jadi kan jangan dijadikan first home buyer itu kalian your forever home gitu. Jadi kan semuanya harus perfect, harus tick all the boxes. Iya. Terkadang kita tuh harus make sacrifice gitu, kayak compromise di mana sih yang bisa kita compromise gitu. Iya. Siapa tahu nanti mungkin mau dijual lagi. Iya. Lalu upgrade rumah yang lebih besar. Iya, betul. Iya. Nah, bisa langsung hubungi mortgage advisor tuh. Iya. Nah, bagaimana cara menabung deposit supaya lebih cepat nih? Tipsnya apa aja nih yang bisa diberikan oleh seorang mortgage advisor nih? Tipsnya, wow, oke. Pertama itu kalian bisa juga increase KiwiSaver kalian, contribution. Karena di New Zealand itu kalian bisa contribution dari 3% sampai 10% maksimum. Iya. Nah, terus kemudian ikat pinggang, basically.
Makan di Jangan rumah. sering-sering makan luar ya. Iya, makan di rumah, masak sendiri, seperti itu. Iya, berhemat lah ya. Yes, berhemat. Terus kalau misalnya kan kalian di sini kan bayar utilities kan, Iya. bayar internet, bayar listrik, segala macam, bayar tagihan mobile phone. Iya. Nah, usahakan kalian itu review itu kalian punya bills. Plannya butuh nggak? Misal kok Iya. unlimited data nih, butuh nggak? Iya, mungkin sekitar bisa 40 dikurangin giga per bulan Iya, gitu ya. seperti itu. Iya. Ya, jadi diperkecil ya semuanya ya. Betul. Bro, apakah penting untuk menggunakan building inspector sebelum beli rumah nih? Kalau menurut saya pribadi penting. Penting ya. Karena dengan begitu kita Walaupun mungkin dapat- dari bank nggak Iya, tidak nggak dibutuhkan. dibutuhkan. Iya, Iya. tapi kan itu sebagai peace of mind. Karena kalau saya melihatnya pribadi itu, oke, saya mau beli rumah dengan harga katakanlah 500.000. Masa iya saya tidak mau spend uang buat building inspection untuk memastikan, wah rumah yang saya beli ini benar-benar oke nih Best interest kondisinya. tadi ya? Iya, kondisinya paling bagus. Kira-kira biaya berapa sih? Mungkin bisa di-spill. Kalian bisa expect building inspection itu sekitar kayak 800 sampai 1.500 Tapi peace kira-kira. of mind ya. Iya, Bayangin, betul. kalian cuma spend $800 atau mungkin $1 grand lah. Mm-mm. Untuk rumah yang mungkin harganya 1 miliar kan nothing lah Iya, ya. iya. Kayak peanut. Iya, benar. Oke, kita lanjut lagi nih. Bagaimana proses pembelian rumah jika bareng keluarga atau mungkin pakai trust nih? Nah, ini udah mulai lebih kompleks nih, karena kalau beli rumah itu baik lagi kan entity itu Ya, misalkan memberikan. tadi joint ownership nih, Iya. misal. Nah, joint ownership pun ada dibagi lagi, joint ownership atas, misal contoh joint ownership suami dan istri, Iya. atau joint ownership antara kalian dan teman. Nah, itu udah, Oh, co-ownership ya? ya itu udah beda lagi. Sekarang memang juga lama-lama umum ya untuk co-ownership ya di New Zealand ya. Betul. Jadi dari best flatmate, Iya, dia jadi co-ownership beli Iya, rumah. beli tuh. rumah bersama-sama. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu juga kalian itu menurut saya itu perlu didiskusikan dengan Lawyer, ya? lawyer, betul. Iya. Ntar agreement-nya seperti apa gitu. Tapi kalau first home buyer, pakai trust bisa nggak? Pernah nggak nanganin case kayak gitu? Sayang sekali belum pernah. Belum pernah? Belum. Jadi cuma langsung yes, nama orang aja? Nama orang, karena biasanya orang yang udah menggunakan trust itu dia lebih ke arah buat Multiple property ya? Iya, biasanya Properties ya? kalau udah punya buat investment tuh. Investment Dan house. itu akan berhubungan dengan tax biasanya. Untuk for tax purposes biasanya. Iya. Iya, itu udah harus ngomong dengan solicitor dan accountant biasanya. Iya. Property accountant. Nah, apakah bisa beli rumah investasi dulu nih sebelum rumah tinggal pertama kali nih? Tentu bisa. Contoh? Jadi, Iya, jadi bisa. Tapi gini, tetapi kalian tidak akan bisa withdraw KiwiSaver lagi. iya betul. Gitu. Karena KiwiSaver itu boleh di withdraw kalau kalian tinggalin rumahnya. Iya. Iya. Ada itu salah satu kriterianya ya. Iya, Kriterianya ya. iya benar betul ya. sekali. Nah, apakah ada rumah yang bisa dibeli tanpa harus auction atau tender? Bisa. Bisa ya? Bisa, karena kalau kalian misalnya kalian online gitu ya, contoh pakai TradeMe atau realestate.co.nz atau apapun itu, ntar kan listingnya ada, biasanya ada tulisan to be auction, or deadline sale, atau langsung dicantumin harganya, atau price by negotiation, itu banyak. Iya. Jadi nggak harus secara resmi atau formal di auction gitu ya? Iya. Tapi auction-auction kayak di TradeMe itu juga bisa jadi ya? Iya. Oke, di sini gua akan tanya nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lumayan sering ya. Jadi, apa saja resiko beli rumah yang off the plan atau belum jadi? Nah, kan banyak tuh Iya. yang rumah-rumah baru modelnya gitu tuh. Iya, resikonya adalah kalian harus make sure lakukan due diligence developernya siapa. Itu dulu. Track recordnya gimana nih? Sudah berapa lama? Portofolionya seperti apa? Kan seperti itu. Karena Ya. kan kalian beli barang, udah sign kontrak, tapi sebenarnya kalian tidak melihat rumahnya itu seperti apa. Belum jadi. Belum Baru ada. tanah doang. Iya, betul. Kadang juga belum start sama sekali. Oke, dari Bro Andreas mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Iya, jadi kalau dari saya tipsnya adalah kalau misalnya teman-teman tidak perlu menunggu untuk mempunyai deposit terlebih dahulu. Misalnya contoh, wah saya belum sanggup nih beli rumah karena uangnya nggak ada. Nah, tidak perlu menunggu itu. Alangkah baiknya kalau udah bisa mulai langsung mulai aja percakapan dulu dengan mortgage advisor atau ke bank. Dan dari situ kita bisa susun strateginya seperti apa. Iya. Dan mungkin ada juga info-information lain yang tidak terangkum dalam video kali ini gitu. Jadi make sure conversation-nya tetap berjalan dan itulah tugas advisor untuk mengarahkan sebenarnya. Oke. Nah, jadi misal
mungkin secara financial belum ready, itu nggak masalah ya untuk contact market advisor? Nggak masalah. Ya? Jangan berkecil hati juga maksudnya. Iya, gitu ya. itu kan istilahnya coba maybe not now, in the future, yes. Ya, oke. Jadi itu bisa persiapan keuangan yang lebih matang ya. Iya, betul. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video dari kita. Buat teman-teman yang pengen beli rumah atau mungkin pengen konsultasi dulu dengan Bro Andreas, kalian bisa hubungin di email yang udah gua pasang di layar tuh. Oke Bro Andreas, thank you banget buat waktunya. Udah diluangin buat share informasi-informasi yang berguna nih buat kita semua. Sama-sama. Oke teman-teman, gabung juga di forum komunitas saputra.org ya, dimana di situ ada bagian khusus yang namanya imigrasi Selandia Baru, khususnya berguna banget buat teman-teman yang pengen tahu cara dan peluang untuk studi, bekerja, dan tinggal menetap di Selandia Baru. Jika kalian punya pertanyaan yang lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan gue bikinin video khusus tuh buat kalian. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, cheers!